saya akan menjelaskan RPPH Kurikulum 2013 PAUD Ceria tahun ajaran 2022-2023 semester 2 minggu ke-9 hari pertama Senin 1 Agustus 2022 kelompok usia 5-6 tahun dengan tema karakter Tuhan Yesus, subtema buah-buah roh dan subtema kasih. Kita masuk dalam materi kegiatan. Yang pertama, karakter Tuhan Yesus sebagai model. Yang kedua, bersyukur atas kasih Tuhan. Yang ketiga, mengubah kebiasaan buruk. Yang keempat, mengasihi teman. Yang kelima, menyelesaikan masalah tanpa bantuan. Yang keenam, berdoa, membaca kitab, dan beribadah ke gereja. Kita masuk dalam materi pembiasaan. Yang pertama, menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam kepada guru. Yang kedua, doa sebelum dan sesudah belajar dan mengenal aturan masuk ke dalam SOP pembukaan. Yang berikut, saling berbagi kepada teman. Di sini, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas origami, kertas HVS, gunting, dan pena. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu storytelling, gerakan, dan bernyanyi. Kita masuk dalam kegiatan pembuka. Yang pertama, penerapan SOP pembukaan. Yang kedua, berdiskusi tentang karakter Tuhan Yesus. Yang ketiga, berdiskusi tentang buah-buah roh. Yang keempat, menyanyi dengan judul lagu kasih. Yang kelima, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan saat bermain. Kita masuk dalam kegiatan inti. Yang pertama, menceritakan urutan cara beribadah. Yang kedua, menceritakan kasih dari tokoh Alkitab yang penuh kasih. Yang ketiga, menjelaskan cara mengasihi sesama. Yang keempat, membuat aktivitas dengan membuat surat tentang kasih. Kita masuk dalam berseling. Yang pertama, merapikan alat dan bahan yang telah digunakan. Yang kedua, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Yang ketiga, bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama. Yang keempat, menceritakan dan menunjukkan hasil karya anak-anak. Yang kelima, penguatan pengetahuan yang didapat anak. Kita masuk dalam kegiatan penutup. Yang pertama, menanyakan perasaan selama hari ini. Yang kedua, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini. Yang ketiga, menginformasikan kegiatan untuk besok. Dan yang keempat, penerapan SOP penutup. Kita masuk dalam rencana penilaian. Di sini ada 3 opsi penilaian, yaitu yang pertama sikap yang mencakup mengasihi teman. Yang kedua, menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Dan opsi penilaian yang berikut, pengetahuan dan keterampilan yang mencakup pertama itu dapat meluruskan cara beribadah. Yang kedua, dapat bernyanyi lagu kasih. Dan yang ketiga, dapat menjumlahkan dan mengurangkan benda-benda. Inilah penjelasan singkat RPPH kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kakak mau perkenalan dulu. Kalian belum tahu kan siapa nama kakak? Nah, perkenalkan nama kakak Kak Wasti. Halo Kak Wasti. Hai adik-adik. Yang di samping kakak namanya siapa ya? Perkenalan dulu dong. Halo adik-adik. Perkenalkan nama kakak Kak Nimar ya. Halo Kak Nimar. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Nanti adik-adik ikutin doa yang kakak ucap di depan ya. Nah, semua lipat tangan yang benar. Tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk belajar bersama. Tuhan Yesus tolong jaga kami. Supaya kami bisa belajar dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, kakak mau ngajarin kita buat yel-yel. Kalau kakak bilang, apa kabar anak Tuhan? Nanti jawabnya, yes. Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar anak Tuhan? Yes. Luar biasa. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Yes. Luar biasa. Oke, kita bakal nyanyi bersama. Tapi kakak mau kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri bareng-bareng. Nah, kita mau nyanyi lagu Oke, kita sama-sama panggil musiknya dan musik. Banyak goyang lah. Tidak tenang, colek-colek temannya gitu. Olvika, kita kak. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita kalau mau beribadah kepada Tuhan, kita harus duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik selanjutnya yaitu dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Nah, sikap berdoa yang baik itu kayak gimana adik-adik?
tutup mata, tunduk kepala. Nah, mantap. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Kita adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan itu harus duduk tenang ya, dengarkan baik-baik yang dijelaskan oleh bu gurunya ya adik-adik. Mantap, oke. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan cerita kisah tentang dua orang bersaudara yang menunjukkan kasihnya, yaitu Esau dan Yakub. Nah, teman-teman, Esau dan Yakub adalah kakak beradik. Suatu hari, Yakub membohongi bapaknya dengan mengambil berkat milik kakaknya Esau. Dia membohongi kakaknya dan mengambil berkatnya itu. Setelah itu, dia lari jauh dari rumahnya. Tiba-tiba kakaknya datang. Ternyata berkat milik kakaknya itu sudah diambil oleh si Yakub ini. Kakaknya sangat marah, teman-teman. Marahnya sangat besar. Dia ingin, pasti kalau kita marah kita ingin melakukan apa. Nah, itu yang dia mau lakukan kepada adiknya. Tapi karena adiknya sudah pergi jauh, dia harus menyimpannya itu dulu. Namun teman-teman, suatu ketika pada saat mereka bertemu, Tuhan mempertemukan mereka. Ternyata Esau sudah memaafkan adiknya. Namun adiknya itu masih merasa takut. Dia takut kalau saat dia bertemu dengan kakaknya tidak memaafkan adiknya, memaafkan Yakub. Tapi ternyata kasih dari Esau sangat besar kepada adiknya. Sehingga pada saat Tuhan mempertemukan mereka, Esau sudah memaafkan si Yakub ini. Luar biasa sekali kan si Esau. Berarti kita juga harus saling mengasihi. Ya, mengasihi dengan memaafkan. Benar sekali. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan 4 cara bagaimana cara kita itu mengasihi sesama kita dan orang tua kita. Nah, adik-adik, yang pertama yaitu memaafkan. Nah, di sini siapa yang sering marah-marah kalau misalnya ada temannya yang nggak sengaja nginjak kakinya itu langsung marah-marah? Olvika, Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita nggak boleh marah-marah, kita harus memaafkan teman kita. Nah adik-adik, yang kedua adalah sabar. Nah di sini siapa yang kalau mau main, misalnya aku mau main kuda-kudaan, masih ada temannya main kuda-kudaan itu, dia nggak sabaran, dia mau main duluan gitu. Kita harus sabar ya, kita harus tunggu temannya selesai main dulu, baru kita main ya adik-adik. Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Wasti. Nah, adik-adik, selanjutnya itu tentang berbagi. Di sini siapa yang kalau temannya nggak punya, dia suka berbagi? saya Pintar sekali. Nah teman-teman, kalau misalkan teman kita misalkan Olvi tidak punya pena, terus Sinta punya pena 2, berarti Sinta harus meminjamkannya kepada Olvi. Iya, supaya kita bisa sama-sama menulis, bisa belajar. Kalau kita sama-sama punya kan lebih cepat selesai kan belajarnya. Iya. Yang keempat terakhir adalah taat kepada orang tua. Di sini siapa yang kalau mamanya nyuruh dia, mamanya minta tolong, dia suka bilang, aku masih mau main dulu, tunggu sebentar. Padahal mamanya minta tolong karena sedang membutuhkan. Siapa yang di sini suka nunggu sebentar, dikit lagi? Siapa yang suka kayak gitu? saya Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin mamanya minta tolong karena lagi butuh, memang lagi butuh. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita juga harus menolong, taat kepada mama. Kalau mama bilang apa,
kita harus dengar dan turuti. Pintar sekali semuanya. Kakak mau nanya, kira-kira siapa yang masih ingat? Tadi 4 itu apa aja? Memaafkan, memberi, kepada orang tua. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas bersama. Kita akan membuat surat tentang kasih kepada orang yang kita kasih, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Semua udah siap buat aktivitas belum? Siap. Nah, adik-adik, di sini kita punya apa aja ya Kak Dimas? Jelaskan. Tidak. Di sini ada kertas HPS yang udah digunting belah 2 ya adik-adik. Nah, di sini ada gunting. Ini gunanya untuk menggunting kertas. Dan di sini ada kertas origami, kertas yang warna-warni. Nanti kita bakal buat bentuk hati, ya bentuk love, supaya kita tulis suratnya di sini. Nah, teman-teman, kakak bakal nunjukin nanti jadinya seperti apa. Nah, nanti jadi itu seperti ini. Oke, keren sekali. Iya. Nanti kita kasih ke orang-orang yang kita kasih. Nah, adik-adik. Nanti kasih ke orang tua, kasih ke papa dan mama. Aku mau kasih ke mama. Oke, karena sudah selesai dilipat kembali dan kita mau merapikan peralatan kita. Minta tolong guntingnya ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah belajar. Nah, kakak mau tanya dong, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Saling memaafkan. Iya. Memberi. Taat kepada orang tua. Iya, kepada orang tua. Nah, keempat hal tersebut harus kita laksanakan ya adik-adik, harus kita kerjakan supaya itu semua itu menunjukkan bagaimana cara kita mengasihi sesama kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Di sini kita akan berdoa ya, ikuti kakak ya adik-adik. Ambil sikap berdoa yang benar, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali ya adik-adik. Shalom.